Halo sahabat Amar Farm dimanapun berada, ketemu kembali dengan channel kami di tema yang sama, yaitu perbandingan pakan Malindo 9905 SP dengan CJ Fit IP3 Super. Pada hari ini memasuki hari ke-6. Jadi di hari ke-6 ini kita coba cek hari-hari sebelumnya. Pakan Malindo di C1 kemarin tanggal 24 kita kasih 18 kilo. Hari C2 Malindo 9905 SP di hari kelima juga sama, kita kasih 18 kilo. Nah di C3 ini sama juga, kita kasih 18 kilo. Di C4 juga 18 kilo. Pernah di hari ketiga itu untuk CJ Fit kotak C2 dan C3 dan C4 itu sempat kita kasih 15 kilo. Nah, kalau kita lihat di hari ke-6 ini, sisa pakan pemberian hari kelima itu lumayan banyak sisanya. Jadi di C4 ini sisanya sekitar 4 kilo. C3 sama 4 kilo. C2 Malindo 9905 SP sisanya sekitar 3 kilo. C1 sekitar 4 kilo. Maka untuk hari ke-6 ini kita coba kasih 15 kilo. Harapannya ini kan sudah mulai kelihatan berapa FCR setiap ekornya. Jadi kalau melihat dari acuan dari pabrik itu, maka FCR-nya itu sekitar 120 sampai 130 gram per ekor. Maka per 125 ekor ini akan ketemu 16, sekian. Nah hari ini, hari ke-6 ini kita coba kasih 15 kilo tambahannya ya nanti untuk hari ini. Maka kita lihat besok apakah ada sisa ataukah berkurang. Nah ini karena kalau melihat kemarin di hari ketiga itu untuk pakan CJ Fit itu kita coba kasih 15 kilo, ternyata keesokan harinya sisanya sangat sedikit sehingga kita naikkan lagi ke 18 kilo. Nah ini proses penakaran pakan. Jadi itu yang dipegang Pak vendor itu, takarannya adalah, coba lihat sini Pak. Nah takarannya untuk ini 2 kilo, untuk takaran 3 kilo pakai apa Pak? Nah untuk takaran 3 kilo kita pakai bekas Magic Jar atau Magicom. Jadi kita melakukan penakaran pakan itu tidak harus setiap hari di kilo. Jadi pertama kali kita coba ukur seberapa ini, jadi sehingga menemukan cara adalah dengan menggunakan wadah bekas ya yang ada di sekitar kita, sehingga tidak harus setiap hari menimbang karena membutuhkan waktu yang lebih nantinya kalau harus menimbang. Nah ini untuk IP3 Super, jangan bertanya kenapa lebih banyak ya, karena memang bebek yang di skat 5678 itu kita menggunakan CJ Fit IP3 Super. Nah ini kita proses penakaran ini. Nah ini untuk Malindonya, jadi memang dari segi tekstur warna itu Malindo lebih kuning. Kelebihannya juga Malindo itu lebih wangi ya, kayak diberi parfum, lebih wangi dan lebih indah dilihat. Kalau IP3 Super dari CJ Fit dia lebih cenderung ke coklat, wanginya berbeda dengan Malindo yang lebih strong Malindo. Untuk hasil mudah-mudahan mulai hari Senin kita bisa melihat berapa butir yang sudah menggelinding di setiap skatnya. Harapannya ke depan dua pabrikan ini mempunyai kualitas yang sama, meskipun harganya antara Malindo dan IP3 Super ini lumayan selisih ya. Artinya selisih antara 10 sampai 15 ribu per karung itu
sangat berpengaruh bagi kita sebagai peternak. Nah, ini kalau misalnya hari ini kita tambahin 15 kilo per kotak, maka besok ketika sisanya kurang lebih antara 1 kilo, maka itu sudah ketemu titiknya, maka besok kita tambahin 15 kilo lagi. Nah, ada pertanyaan di kolom komentar tentang kenapa nggak bahas juga tentang alasnya. Ya, jadi kita coba hari ini sedikit tambahan ya tentang alas kandang. Alas kandang itu, nah kebiasaan di Amar Farm itu memakai alas kandang biasa tanah, terus kita lapisi dengan skam. Namun skam ini sifatnya hanya sementara. Kenapa saya sampaikan sementara? Kebiasaan di Amar Farm itu menggunakan skam ketika kandang masih baru, maka full setiap 2 minggu sekali. Untuk 2 bulan pertama kita coba tambahin skamnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menaikkan lantainya, sehingga semakin banyak skam maka lantainya semakin naik, sehingga penyerapan basah itu akan lebih cepat. Nah, tujuannya apa? Ketika penyerapan basah lebih cepat, maka kandang akan lebih tidak becek. Karena biasanya bebek yang baru datang itu cenderung kotorannya lebih cair, kotorannya lebih hitam, maka butuh skam untuk menyerap basah itu. Biasanya setelah 1 bulan atau 1 bulan setengah, kotoran bebek itu sudah mulai berubah. Artinya mulai berubah itu sudah berubah ke arah kuning dan lebih menggumpal, sehingga kalau sudah menggumpal, kami di Amar Farm biasanya sudah stop penggunaan skam, sehingga mengandalkan sinar matahari dan angin yang masuk untuk proses pengeringan lantai kandang bebek. Biasanya kita akan kembali menggunakan skam itu di musim penghujan. Jadi ketika memasuki musim penghujan, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, itu biasanya kita stok skam. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberi skam, menambah skam di titik-titik spot yang becek. Nah, biasanya di depan tempat minum kayak gini itu akan cenderung lebih becek, apalagi pagi ya, jadi cenderung akan lebih becek. Nah, ini biasanya kita tabur skam. Nah, ini ketika musim kemarau biasanya titik spot becek ini akan hilang ketika sudah memasuki jam-jam 10 atau jam 11. Nah, untuk saat ini karena masih ada hujan, apalagi hampir setiap malam di sini itu hujan, sehingga titik spot basahnya ini lumayan. Nah, tapi biasanya nanti jam 2, jam 3 sudah berkurang. Nah, ini nanti seminggu lagi atau 2 minggu ketika bebek ini sudah di kandang, maka kita tambahi lagi dengan skam itu sendiri untuk mengurangi kebecekan. Nah, harapannya dengan konstruksi tempat minum yang seperti ini itu lebih mengurangi becek. Tapi agak sulit ketika bayah itu baru masuk, karena memang kotorannya itu juga masih lebih lembek, lebih cair karena faktor bayah itu baru dari angan. Jadi itu sahabat semuanya terkait perbandingan pakan Malindo dengan CJ Feed. Hari ini sudah mulai ketemu FCR-nya, sehingga sudah mulai berkurang porsi makannya, dan itu sudah wajar. Nanti biasanya setelah seminggu dia sudah benar-benar stabil pakannya. Jadi mungkin selang berapa hari dia akan berubah, nafsu makannya lebih banyak, bisa lebih sedikit. Bahkan per ekornya kadang kalau masih nelurnya belum bagus, itu bisa saja kadang cuma 100 gram ataupun 110 gram. Jadi itu sahabat semua, jangan lupa ketika channel ini bermanfaat, kita share. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya sahabat semuanya dimanapun berada. Semoga hari ini kita
diberi keberkahan, umur yang panjang, rezeki yang melimpah. Amin, amin.